Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elfrida Stumeang dari kelas BIC Sore. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi di pertemuan kali ini, saya akan membahas materi pertemuan 10 yang memiliki judul materi input dan output. Jadi, sebelum masuk kita ke intinya, kita pahami dulu apa itu input. Input adalah data atau perintah yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Contohnya itu, mengetik teks menggunakan keyboard, mengklik icon dengan mouse, memindahkan dokumen dengan scanner, merekam suara dengan mikrofon. Fungsi input ini memberikan informasi atau instruksi kepada komputer untuk diproses. Jenis-jenis input, salah yang pertama itu keyboard. Keyboard adalah contoh perangkat input yang berisi tombol-tombol yang biasa ditekan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada beberapa jenis-jenis keyboard. Yang pertama itu standar keyboard. Standar keyboard ini keyboard yang paling umum dengan tata letak tombol yang lengkap seperti angka, huruf, simbol, tombol, fungsi, dan lain-lain. Penggunaannya cocok untuk mengetik sehari-hari, pekerjaan kantor, browsing, internet, dan tugas-tugas komputasi umum lainnya. Yang kedua itu ada company keyboard. Keyboard yang ukurannya lebih kecil dari keyboard standar, biasanya dengan menghilangkan tombol angka atau numpad, ini memiliki kegunaan, yaitu ideal untuk penggunaan yang membutuhkan keyboard portabel memiliki ruang terbatas di meja kerja atau sering bepergian. Oke, yang ketiga itu on-screen keyboard. Ini merupakan keyboard virtual yang ditampilkan di layar dan dioperasikan dengan sentuhan atau mouse. Penggunaannya umum pada perangkat tablet, smartphone, atau komputer dengan layar sentuh. Oke, yang keempat itu keyboard ergonomis. Ini merupakan keyboard yang dirancang untuk mengurangi ketegangan pada pergelangan tangan dan jari saat mengetik, biasanya dengan bentuk melengkung atau terpisah. Seperti yang ada di layar itu gambarnya, dia seperti melengkung dan sepertinya juga terpisah. Oke, yang kelima itu gaming keyboard. Ini merupakan keyboard yang dirancang dengan khusus untuk bermain game, dengan fitur tambahan seperti tombol makro, lampu latar RGM, RGB, dan respon tombol yang lebih cepat. Ini biasanya digunakan oleh para gamer untuk meningkatkan performa dan pengalaman bermain game. Oke, selanjutnya jenis input itu ada yang dinamakan itu mouse. Mouse adalah perangkat input komputer yang digunakan untuk menggerakkan dan memberikan perintah di layar. Jenis-jenis mouse. Mouse yang pertama itu mouse trackpad. Ini yang biasanya ada di laptop. Cara pakainya tinggal geser-geser jari di permukaannya buat mindahin kursor. Yang kedua itu mouse trackball. Mouse yang punya bola di atasnya, seperti yang ada di gambar ini buat mindahin kursor kita, putar-putar bolanya pakai jari. Seperti yang ada di layar gambar tersebut. Jadi intinya mouse itu adalah alat bantu kita berinteraksi sama komputer. Selain keyboard, dengan mouse kita bisa lebih cepat dan gampang buka aplikasi. Oke, selanjutnya itu ada touch scan. Layar yang dapat menerima input melalui sentuhan jari, contohnya smartphone, tablet, dan all-in-one. Oke, kita masuk ke pen input. Pen input adalah memasukkan data komputer menggunakan pena di
digital. Seperti yang ada di layar ini terlihat seperti pulpen. Tapi nyatanya ini bukan pulpen biasa. Ini cara memasukkan data ke komputer pakai pena digital. Jadi bukan pakai keyboard atau mouse, tapi pakai alat yang bentuknya kayak pulpen. Ada jenis-jenis pen input ini. Yang pertama itu stylus. Ini kayak pulpen biasa, tapi ujungnya itu buat disentuhin ke layar. Biasanya dipakai buat tablet atau smartphone yang layarnya touchscreen. Oke, yang kedua itu ada digital pen. Ini mirip stylus, tapi lebih canggih, bisa ngenalin tekanan dan kemiringan. Jadi bisa buat gambar atau nulis yang lebih detail. Yang ketiga itu ada GrabHis tablet. Ini papan khusus yang dipakai para digital pen. Cocok buat desainer grafik atau illustron yang butuh periris tinggi. Jadi intinya, pen input itu alternatif buat masukin data ke komputer selain keyboard dan mouse. Cocok buat yang suka gambar, nulis tangan, atau butuh input yang lebih presis. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu motion input. Motion input itu adalah metode memasukkan perintah atau data ke dalam sistem komputer melalui gerakan fisik. Jadi, berarti motion input itu cara ngasih perintah ke komputer pakai gerakan badan. Jadi nggak perlu nyentuh layar, mencet tombol, atau geser mouse. Cukup gerakin badan saja. Contohnya itu gerakin tangan buat geser menu. Kayak di film fiksi ilmiah, kita bisa kontrol komputer cuma dengan lambaian tangan. Oke, kita masuk ke voice dan audio input. Voice input itu cara masukin suara kita ke perangkat elektronik, misalnya komputer atau HP lewat mikrofon. Jadi kita ngomong, terus suara kita direkam atau diubah jadi data yang bisa diproses sama komputer. Dan audio input itu sebuah semua jenis suara yang dimasukkan ke komputer bisa ucapan kita, efek suara, atau musik. Jadi nggak cuma suara kita aja, tapi semua jenis suara bisa jadi input buat komputer. Oke, kita masuk ke video input, webcam, dan device kamera. Oke, kita bahas yang pertama yaitu webcam. Webcam. Kamera kecil yang biasanya ada di laptop atau komputer dipakai buat video call, rekam video singkat, atau foto. Sedangkan device kamera, kamera video yang lebih canggih dari webcam, dipakai buat rekam video berkualitas tinggi, misalnya buat film pendek atau video dokumenter. Oke, selanjutnya ada itu yang namanya scanner dan reading device. Yang pertama itu optical scanner. Optical scanner adalah alat buat scan dokumen atau gambar jadi file digital, misalnya scan foto atau KTP. Dan yang kedua itu ada namanya optical render atau OCR dan OMR. Alat buat baca data dari dokumen yang udah dicetak, misalnya baca jawaban di lembar ujian, seperti itu. Dan yang ketiga itu ada yang namanya barcode dan QRADE, kode render. Alat buat baca kode batang atau kode QRADE biasanya dipakai di supermarket atau toko buat scan harga barang. Yang keempat itu ada namanya RIPS renders. Alat buat baca data dari kartu RVET, misalnya buat buka pintu pakai kartu akses seperti yang ada di gambar yang ada dipegang tangan tersebut. Oke, yang kelima itu ada namanya Magstrip dan Micrate. Alat buat baca data dari kartu magnet atau cek, misalnya buat geser kartu debit di mesin EDC.
Jadi scanner dan rendering device itu alat yang bantu kita masukin data dari dunia nyata ke komputer. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian output. Output adalah data yang diberikan komputer dan dan setelah memproses input. Jadi, output itu hasil yang dikasih komputer setelah mikir dan ngolah data yang kita masukin atau input. Jadi setelah kita kasih perintah atau data ke komputer, dia bakal ngasih kita hasil. Contohnya, ngetik di keyboard, terus muncul tulisan di layar. Keyboard itu input, layar itu output. Oke, kita masuk ke jenis-jenis output. Yang pertama itu monitor. Monitor adalah layar yang nampilin gambar, tulisan, atau video. Jadi kita bisa lihat apa yang lagi dikerjakan sama komputer. Yang kedua itu ada ini printer. Alat buat nyetak dokumen atau gambar ke kertas. Jadi kita bisa punya salinan fisik dari data yang ada di komputer. Seperti yang ada pada gambar ini merupakan hasil dari yang sudah dibuat printer. Oke, yang ketiga itu adalah Other Output Device. Alat output lain yang nggak termasuk monitor atau printer, contohnya speaker buat keluarin suara, proyektor buat nampilin gambar di layar yang gede, atau handphone buat dengerin suara secara pribadi. Jadi output itu nggak cuma tampilin di layar atau cetak di kertas, tapi juga bisa berupa suara atau tampilan di media lain. Oke, kita masuk kesimpulan. Jadi, intinya input dan output itu kayak alat komunikasi antara kita sama komputer. Input itu cara kita ngasih tahu komputer apa yang kita mau, misalnya pakai keyboard, mouse, atau suara. Output itu cara komputer ngasih tahu kita hasilnya setelah kita mengasih pekerjaan ke komputer tersebut. Misalnya lewat layar printer atau speaker. Dengan adanya input dan output, komputer jadi lebih gampang dipakai buat berbagai keperluan. Jadi, sekian dari pemaparan materi pertemuan 10. Saya ucapkan terima kasih.